selalu bilang ke mahasiswa kalau seniman tuh basically sebenarnya kayak atlet kok, disiplin gitu. Harus jangan males. Jadi dia tahu dia udah punya pola, dia punya deadline, dia harus kejar terus gitu. Ya karena memang kalau nunggu mood nanti idenya nunggu dateng deh gitu. Kayaknya itu nggak bisa kejadian, memang harus di challenge terus pemikirannya. Tapi yang paling penting menurutku adalah mengenal betul, tahu apa, suka apa. Itu dia tuh, catat tuh. Ya, tahu betul jadi mau apa, suka apa. Proses pencariannya ya sampai umur 20-an tahun mungkin masih mencari kayak nonton film aja udah kelihatan tuh aku tuh lebih tertarik pada area mana sih penceritaanku, apakah komedi, apakah drama, dari itu dulu. Terus aku tuh punya skill di mana ya gitu. Dua itu menurutku jadi titik awal kenal diri sendiri. Baru kemudian coba digali lebih jauh lagi kesukaannya dan keahliannya. Audio on, camera and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dias Danar di Bersinema season 2 setelah beberapa bulan libur. Dan ya dengan kondisi yang studio yang masih sama, tapi menariknya Bersinema maupun di season 1 maupun di season 2 dibuka oleh teman-teman dari Cerita Films. Di season 1 dibuka oleh Ciko Kurniawan saat membawa 1 kakak 7 ponakan. Dibukanya season 2 ada produser kita dari Cerita Films. Halo. Mbak Mita, hai. Halo, apa kabar Dias? Sehat alhamdulillah, Mbak Mita sehat. Sehat Ya. Dan kali ini walaupun kita syutingnya pagi tapi Mbak Mita membawa sore. Aduh gitu kan. Kita bercerita sore di pagi hari. Bercerita sore di pagi hari. Tapi sebelum bercerita sore di pagi hari, ini banyak banget pertanyaan yang pengen diobrolin, pengen ditanyain terkait tentang ya tentunya tentang sore. Karena satu happy pas habis kan, jadi spill dikit gue udah diajak nonton dan ordal dan semoga nggak banyak berubah ya kan, karena tujuannya diajak abis nonton justru bisa ngobrolin di sininya gitu kan. Udah dikit banget. Tapi tetap happy. Biar bisa nonton semoga ya. Jadi kita banyak yang ingin kita tanya. Tapi sebelum masuk ke sore kita ngobrol dulu. Dari pada saat pertama ada Mas Andi juga sempat kesini dan ngobrol. Gue ngerasa kayak setiap di industri film, nama-nama yang sudah ada di industri film itu kan sangat luar biasa. Tapi memang akhirnya jodoh-jodohan, kayak partner-partnerannya juga ada jodoh-jodohannya gitu. Sempet ngobrol tuh Mas Andi, Mas enggak ya beberapa nama tuh kayak ada tandem-tandemnya gitu. Nah akhirnya gimana waktu itu bisa ketemu sama Mita gitu kan. Nah udah tahu dari sisinya Mas Andi. Bisa dilihat di episode yang ini. Nah, silakan editor. Iya, kali ini kita tanya langsung. Jadi awalnya tuh kita pengen balik dulu lah sebelum bertemu, karena pasti sama kayak nge-host podcast, nge-host satu acara gitu kan, atau punya tim gitu kan, jodoh-jodohan dan cocok-cocokan juga ya. Bener sih, chemistry-nya penting. Chemistry itu penting banget gitu untuk jalan bareng apa. Kalau buat jalan cepet mah gampang, tapi untuk jalan jauh itu kan yang butuh energi yang harus sama gitu. Nah awalnya tuh gimana sih sebenarnya ketemu Mas Yandi tuh? Ketemu Mas Yandi tuh sebenarnya, jadi kita kuliahnya bareng satu IKJ. angkatan IKJ. Tapi bedanya waktu itu di FFTV IKJ itu ada 2 jurusan, ada 3 malah. Jadi ada film, ada TV, ada fotografi. Nah, Yandi itu ada di film, aku tuh di TV. Tapi kita satu angkatan. Satu angkatan dan kan sebenarnya kampusnya cukup kecil ya. Gitu. Tim sebelum dipugar ya. Benar, ini Taman Ismail Marzuki di masa itu gitu. Terus jadi kalau kenalnya tuh ya kenal aja. Oh iya nih ada Yandi gitu. Dan Yandi tuh suka datang ke kosan, di mana aku juga ngekos di situ. Kali Pasir, bukan? Cikini? Wah betul. Kantor pos Cikini belakangnya. Jadi di situ terus dia suka datang, tapi ke kosan temennya. Yang mana temanku juga. Jadi ya cuma selisipan doang, kenal aja. Terus kita lulus. Jadi dosen. Gitu. Di mana saat itu dosen-dosen IKJ masih cukup senior semuanya, 40-an, 50-an gitu. Kita yang masih 20-an ini kayak kita nongkrong di mana ya, makan siang di mana? Karena kan ada tempat makan ngumpul nih dosen-dosen kan. Kalau makan siang itu break.
ya kita mencari siapa teman ngobrol yang nyaman gitu. Ketemulah Yandi, ya udah nih, jadi kita papasan nih setiap hari janjian kalau ngajar ngobrol ketemu. Akhirnya malah jadi makin sering ngobrol justru setelah lulus pas ngajar. Jadi karena ada gap antara dosen muda dan dosen senior secara tempat nongkrong. Jadi dosen-dosen muda pada ngobrol dan ketemu. Karena biasanya kan kalau dosen senior ngobrol kan kita kan dengerin aja iya gitu. Tapi pas ini ada teman gue nih gitu, dan kebetulan udah kenal karena seangkatan, akhirnya jadi ngobrol. Ya udah ngebahas film kayak lagi nonton apa gitu, lo lagi baca apa, lo lagi ngerjain apa, jadi tuker-tukeran itu. Ya aku lagi nulis novel waktu itu, mau baca nggak? Mau baca dong gitu. Terus lagi bikin apa? Waktu itu Yandi lagi bikin Sore web series. Oh, itu di momen itu ya? Iya, di masa-masa itulah kayak lagi pengen bikin sesuatu demit gini gitu. Jadi ya udah kita come and go ngobrol, tapi selalu keep in touch gitu. Oke, sebelum ke situ berarti zaman kuliah tuh ngekos, karena emang Amita dari mana? Bukan di Jakarta emang dari dulu? Aku di Bekasi waktu itu, tapi kayak ngerasa kalau IKJ itu kan lumayan ya tugas-tugasnya gitu. Terus pulang malam. Kampus 24 jam soalnya kan. Betul, kampus 24 jam. Sering kayaknya nih ya. Aku ada irisannya, jadi hampir, karena kan kita seangkatan ternyata 2007. Oh gitu? Iya, aku kan hampir masuk IKJ tapi tidak mampu pada saat itu. Jadi nyebrangnya belakangnya J juga tapi UNJ. Oh masih deket lah. Masih deket lah. Iya, jadinya dari SMA di Bekasi berarti. SMA di Bekasi. Jadi pas diterima masuk IKJ terus ketahuan pola bekerjanya kayak gitu. Betul. Maksudnya bikin tugas pulang malam. Akhirnya kayaknya ngekos aja deh, lebih deket gitu. Lebih hemat energi lah paling enggak. Iya benar. Ke kampus tinggal jalan gitu ya. Nah, berarti di FFTV majornya udah produser atau yang lain? Penyutradaraan? Penulis skenario. Nah sebenarnya karena yang dinulis, terus aku juga nulis, jadi sering banyak ngobrolin dari sisi cerita. Oh iya benar. Gitu, instead of apa produksi apa enggak, kita ngomongin cerita aja biasanya. Gitu, kebiasaan bikin nonton film, gimana ceritanya. Terus kita punya beberapa kesamaan, kayak kita nggak nonton horor. Gak nonton sesuatu yang gore gitu. Kita suka drama, romance, fantasy, dan ada a bit ada komedinya gitu. Jadi film-film itu tuh irisannya ketemu. Kayak aku suka satu film, terus aku bilang ya kayaknya lu bakal suka deh. Terus dia nonton, ya suka gitu. Kayaknya gue nonton ini, lo nonton deh, bagus nih. Terus pas aku tonton, aku juga suka. Jadi kayak ketemu nih interest yang sama gitu. Tapi kita belum tahu apapun ya. Maksudnya benar-benar cuma teman yang suka bagi-bagi apa yang kita tonton, apa yang kita baca aja gitu. Dan awalnya. Kebetulan interestnya sama, sukanya drama. Tapi menariknya itu tadi tuh ada selipan fantasi. Iya kan? Dan ini yang akhirnya pada saat ketemu dan ngobrol, ternyata Mas Yandi lagi ngerjain Sore. Berarti itu belum bareng ya, belum bekerja bersama ya? Masih jauh. Kayaknya tuh sebelum pandemi akhirnya kita memutuskan buat jalan bareng. Oh karena pada saat ada pengumuman Sore sebelum MC presscon pertama kali, aku kan jadi ngelihat lagi iniannya seriesnya Sore, tapi ngelihat credit title. Di mana nama Mbak Mita ya gitu. Aku kira dari dulu tuh udah terlibat di seriesnya. Betul. Aku belum. Ternyata belum pada saat di seriesnya ya. Belum. Jadi cuma gue lagi mau biasa catch up aja, ketemuan gitu, ngopi-ngopi. Update lo lagi kerjain project apa, gue kerjain project apa gitu kan. Update kehidupan aja gitu. Ya gue lagi mau bikin web series nih gitu. Oke, ini ada fantasinya sedikit gitu. Ya udah sampai situ aja, cuma denger cerita, update terus. Abis itu setelah Sore rame. Nah itu terus, gimana tuh setelah Sore rame? Udah mulai ada beberapa tawaran masuk. Ditawarin film panjang nih gue, Keluarga Cemara. Oh gitu. Jadi masih selalu suka ketemuan. Nggak reguler, tapi setiap ada kesempatan ketemu yuk ngobrol gitu. Tapi saling berupdate. Tapi belum ada obrolan untuk bareng yuk kerja yuk. Jauh banget nggak ada. Jadi aku tuh areanya tuh aku akhirnya kemudian jadi copywriter, tapi juga ngajar dan mengisi posisi jabatan di kampus, wakil dekan waktu itu. Jadi ya udah kita ngobrolnya di sana aku dengan duniaku, Yandi dengan jumpalitannya dia, mencoba bikin apa lagi aku gitu. Ada
ada tawaran nih masuk bikin film panjang di Visinema Yes. waktu itu. Oke, udah kan ngomongin Keluarga Cemara, oke update terus udah selesai Keluarga Cemara. Aku bahkan denger kayak iya Mit gue sekarang bikin PH sendiri. Oh, dan namanya belum cerita film sih. Cerita film. Oh, cerita film. Cerita Oke, film oke. gitu. Oh gitu iya ada Yandi waktu itu bikin cerita film bareng sama Hernu dan Dimas bertiga. Iya. Udah ada project iklan pendek. Mit datang dong ke kantor develop cerita waktu itu tuh untuk short filmnya Samsung deh. Oke, ya. Ini ya. kita boleh sebut Boleh karena kita ya Samsung sebetulnya mau taruh di sini. Oh, Kan ini boleh, belum ada brand boleh. apapun di sini. Aman. Udah Terus? datang gitu develop Yandi udah nulis skripnya cuma pengen ngobrolin nih kira-kira gimana ada tambahan nggak apa gitu ada masukan apa enggak masih di situ. Udah habis itu kita aku dengan duniaku lagi Yandi dengan dunianya. Nah, Mbak Mita waktu itu lagi ngerjainnya tadi ya ke manajerialan kampus, jadi dosen. Iya, terus ada juga aku ikut di pertunjukan. Oh, seni pertunjukan juga. Seni pertunjukan, Ih, menarik pertunjukan banget. tari. Oke. Jadi ada waktu itu tuh salah satu seniman Sardono Wekusumo gitu. Aku banyak bantuin Mas Don pertunjukan ke Singapura, ke Eropa wow. waktu itu. Jadi dunianya beda banget. Lagi jalan masing-masing Jalan sebenarnya. masing-masing Oke, dua-duanya gitu. oke. Tapi saling berkabar aja. Ya. Terus udah selesai ada tawaran sore mau bikin novel. Oke, jadi dari series awalnya novel dulu nih. Iya. Ada tawaran pada saat momen itu. Terus Yandi ditawarin nulis, terus Yandi bilang kayaknya jangan gue deh gitu. Makanya jangan Yandi yang nulis. Yandi kepikiran nawarin aku. Kepikiran lah. Ya Mit mau nulis novelnya nggak? Oh, ayo gitu. Dan nulis novel. Terus ada lagi short film, ada biopik gitu. Mit nulis dong ini. Jadi ya aku nulis Yandi ngedirect. Oh. Jadi udah ada beberapa tapi irisannya udah mulai kelihatan beberapa kali kesempatan kita kerja bareng. Kerja bareng, iya. Gitu sampai udah pas pandemi Mm-mm. produser cerita film saat itu Hernu memutuskan untuk kayaknya aku mau mengambil profesi hidupku tidak di film Oke. gitu. Personal Yes. decision. Ya. Terus akhirnya yang dia bingung gila ini kayak gimana ya galau-galau sampai curhat ke Mbak Mira juga aduh gimana nih aku nggak punya produser Iya. gitu aku nggak bisa jalan sendirian terus Mbak Mira yang kayak udah ntar tenang aja pasti ada Iya. mikir siapa ya gitu nah yang dia terpikir aku Langsung terpikir karena biasanya di proyek-proyek sebelumnya juga saat lagi ngedevelop dan juga ngebantuin biasanya langsung hubungin dirimu kan. ada beberapa kesempatan tapi Iya. tidak semuanya ya Iya, gitu. iya. Dan dia kan orangnya suka bercanda kan. Jadi waktu dia nawarin tuh aku pikir ini salah satu jokesnya dia aja jadi produser gue dong. Hahaha, gue ketawa gitu kayak. Terus dia serius. Lu serius nih beneran? Iya. Oke. Apa yang saat itu langsung kayak dan apa alasan kayak okein? Karena kan base-nya emang sama-sama nulis tuh lagi seru-seruannya juga ngedevelop seni pertunjukan dan juga jadi wakil dekan. Terus ini challenge besar loh jadi produsernya gitu. Nah, aku sebenarnya nggak langsung jawab waktu itu. Oh digantung dulu. Bentar deh ya, ini kayaknya sesuatu yang tidak bisa diputuskan langsung gitu. Oh iya tenang aja. Pokoknya kalau kerja sama gue tuh enteng, tenang aja. Kita nggak bakalan overtime gitu. Maksudnya Yandi kasih tahu beberapa value-nya cerita film. Yes. Kayak menurut dia orang di dalamnya lebih penting gitu. Terus mencoba mengejar keseimbangan hidup. Yang mana itu susah banget kan. Maksudnya Di industri ya. Di industri yang kayak gini tuh susah banget tapi mau coba kejar itu gitu. Punya tujuan yang lebih besar lagi daripada hanya bikin film gitu. Jadi yang dicari adalah bagaimana kita tumbuhnya gitu. Udah oke. Yang mana aku cukup kenal temanku ini. Yes. Ya dia kan udah bertahun-tahun banyak ngobrol. Aku kayak ngerasa dia adalah salah satu orang paling berintegritas yang aku tahu. Wow, ya. Saya lihat di episode sebelumnya Mas Yandi juga memuji Mita, jadi saling memuji dia. Iya nih kebetulan voice-nya udah cair sih saya. Ya karena tahu prosesnya dari awal. Benar. Sama-sama jadi mahasiswa. Dan struggle-nya, curhat-curhatnya, Iya. bahkan jatuh cintanya. Aduh aku kangen sama Joan, waktu itu masih pacaran. Masih pacaran, jadi sampai cerita. mimisan gitu kayak Yanti sebutin itu dia dengan pacarnya. Oke gitu. Oke. Iya. Berapa lama tuh akhirnya dari mulai memikirkan Mas Yandi merayu akhirnya oke kita jalan Sebenarnya nggak bareng. cukup
Nggak lama Nggak banget lama ya? sih. Yang pertama ya aku ngobrol sama ibuku. Itu Maksudnya penting ya. bilang sama ibu. Terus setelah aku pertimbangkan, sebenarnya beberapa pekerjaanku kan juga cukup manajerial. Yes. Gitu kan, mengatur, bikin program, terus bikin strategi, ada juga mengatur pendanaan, ada anggaran dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kan, dan wakil dekannya tuh bidang kerjasama. Jadi aku berrelasi dengan kedutaan, duta besar gitu, kampus-kampus lain, instansi pemerintahan. Jadi rasanya berrelasi itu juga bukan sesuatu yang asing untuk aku. Yes, Gitu. udah akrab lah ya. Manajerial juga bukan sesuatu yang asing buat aku. Dan aku juga punya base sebagai penulis. Iya lagi, benar. Gitu. Maksudnya punya kecintaan terhadap produk cerita. Iya. Gitu. Jadi kayaknya dan ngerasa aman karena ini temanku. Yes, yang Gitu. tahu prosesnya, Aku yang kenal tahu betul integritasnya karakternya seperti kayak apa gitu. Jadi irisan itulah yang membuat aku kayaknya aku bisa bertanggung jawab deh. Semoga ya. Oke. Oke Yan, jalan. Oke Mit, kecil kok kita nih, kita bikinnya project musik video. Awalnya itu project pertamanya. Yura Yunita, Tenang. Tenang. Oh, itu project pertamanya yang barengan. Mita udah masuk ke dalam cerita film sama Yandi nih ya. Betul. Ini pertama, ini kecil aja Mit kita. Dengan bahasanya Mas Yandi. Karena memang kita bikin video klip tuh bertiga. Oke. Hanya aku, Yandi, dan Dimas di OP. Jadi kayak selalu ketika kita udah bikin syuting yang cukup mapan gitu ya, rasanya pengen dikalibrasi dengan bikin musik video gitu. Jadi kayak kita bikin tugas kuliah lagi. Oh, makanya ada ini sedikit lompat dikit dulu. Makanya ada kita usahakan rumah itu yang sekarang. Setelah Iya. 1 kakak 7 ponakan. Apa ada spirit selalu pengen jadi mahasiswa lagi. Aduh seru banget lagi. Oke. Dimana kalau kita bikin video klip kan semua serba terbatas. Terus aku jadi wardrobe, pesan-pesan makanan juga. Terus ya dicari-cari lokasi. Sekalian semua itu. Iya, kayak Masih ngerjain bener-bener itu lagi. kayak kita bikin tugas kuliah mahasiswa. Wow. Spiritnya begitu. Wow. Karena setelah semua hal yang terprovide dengan baik, kayaknya gak mau terlena di situ deh kita. Balik lagi yuk jadi mahasiswa lagi, jadi student lagi yuk. Nah, itu siapa call-nya? Dari siapa biasanya untuk kayak emang udah disepakati bareng-bareng untuk tetap ini Kayaknya bertiga tuh antara gak pernah ada kesepakatan langsung sih, Iya. tapi kayak selalu ada craving pengen yuk grounded yuk, kita turun lagi yuk gitu. Kecil lagi. Tapi ngeh kan sekarang nama kalian sudah di industri itu udah punya sesuatu tempat gitu. Nggak tahu sih. Orang tuh udah filmnya Yandi gitu loh. Filmnya cerita film udah ada di situ loh. Kalau ngobrol ke teman-teman kita awam ya, yang kita teman-teman penonton, itu mungkin yang ngejaga tetap untuk kayak Iya ya. wah ini langka loh karena kan sebenarnya satu proses perjalanannya memang nggak mudah, tapi juga punya proses panjang yang membuat itu ada di dalam posisi yang sekarang kan gitu, prosesnya dan lain-lain. Ternyata ada bongkar pasangnya sedikit di cerita film. Ada bongkar pasangnya. Iya. Terus Dimas juga kan tadinya di cerita film, terus akhirnya memutuskan kayaknya gue juga pengen punya eksplorasi di banyak produksi gitu, dan ya udah oke. Akhirnya ya memang kayak Dimas butuh di situ. Yes. Oke, jalan gitu. Tapi tetap bekerja sama, bekerja bareng ya sama. tetap. Iya, tetap bekerja bareng. Tapi Iya. kita juga pengen ngelihat Dimas bertumbuh. Oke, Dimas udah jalan. Sekarang kan dia cukup banyak ya Iya, bekerja banyak banget. Iya, dan senang banget ngelihat gimana Dimas tumbuh. Iya. Udah punya banyak reels dan filmografi di Iya. depan gitu dari banyak PH. Kayaknya iya ini memang Dimas butuh itu. Oh, ini justrunya karena tidak mengukung, karena kan kita dari awal udah bareng, udahlah di sini aja bareng-bareng, nggak gitu ya. Tapi malah nggak apa-apa, kita saling berkembang di tempat yang emang dibutuhkan masing-masing gitu. Iya, karena ya balik lagi, yang penting kan orangnya dulu. Wow. Gitu. Maksudnya company-nya tuh buatku ya cerita film ya itu cuma company-nya aja. Gitu. Yang paling penting orang di dalamnya kan. Saat orangnya bisa tumbuh dimanapun itu. Iya, kalau memang kebutuhannya orangnya harus tumbuh di tempat lain, I think ya nggak apa-apa gitu. Jadi sekarang di cerita film tinggal berdua ya secara komposisi manajerial ya di atas gitu ya. Iya, sebenarnya decision paling atasnya ya berdua. Iya. Gitu, keputusan kreatif dan juga keputusan bisnisnya. Iya, kreatif Gitu. dan bisnis ini Kreatif nih dan yang- bisnis tuh
gabung gitu kita, cuma punya porsi yang lebih dominan di sebelah mana. Ya. Bukan berarti kemudian Yandi director nulis udah dia kreatif aja, enggak, Yandi juga memikirkan bisnisnya kok. Saling jadinya ya. Saling mikirin gitu. Aku juga ada di porsi mikirin bisnisnya gimana, tanggung jawab investmentnya dan lain-lain, tapi aku juga mikirin ceritanya kok gitu. Jadi irisannya ketemu, cuma mana yang lebih dominan aja. Yes, ada porsi yang emang harus dikerjain tapi tetap ada salingnya. Makanya gue inget banget saat ada satu preskon kayak, aduh Yandi jangan ceritain ntar gue suka, gue jadi. Nah itu terucap kalau memang karena peduli dan emang tahu dari ceritanya gitu ya, karena yang ngedevelop bareng juga ternyata ya. Iya, ngedevelop bareng dan kebetulan bukan kebetulan sih, kayaknya setiap kali Yandi nembakin ide tuh idenya gila dan sulit untuk ditolak karena gue juga suka. Iya, karena kesamaan interest dari awal kuliah itu yang udah sama-sama ketemu. Benar, dan sering banget ngomongin cerita, ngomongin film, ngomongin buku apa gitu. Jadi ya udah kayak kita teruskan, tapi kali ini dengan ranah yang ada di sini nih gitu ya. Gitu. Dan Yandi juga udah tahu celahnya, gue cerita Vita part yang ini dia pasti suka. Ya kan? Dia tahu betul. Betul kan? Dia tahu betul. Dia kayak tahu cara masuk yang sore ini. Aduh, kita belum bisa spill dikit tapi prosesnya tuh ada Yandi bilang, "Mit, ini kan Jonathan fotografer ya. Kayaknya harus ke Arctic deh." Wow. Oke. Suka lihat lagi nih gitu ya. Dion Wiyoko. Jadi Dion kan memang motret kan. Iya betul. Terus kita lihat nih foto-fotonya tuh foto-foto dia ke Arctic beneran. Kayaknya fotografer tuh sekalian aja pushnya ke sini gitu. Oke, suka lagi idenya. Iya, karena kan lu pencerita juga jadinya. Bener. Ngerti kekhawatirannya. Tapi gitu. aku push lebih jauh lagi. Oke, ini tuh cuma sekedar estetik aja atau apa? Kenapa kita harus ke Arctic? Oh iya benar. Oke. Terus kemudian terdevelop ceritanya. Akhirnya ternyata Arctic tuh memang penting, harus ada karena itu part of the plot. Betul. Dan harus ada alasan yang kuat. Benar, harus ada alasan kuat kenapa harus ada scene itu, nggak bisa tempat lain. Wow, dan ini kita ke sana. Dan susah buat nolak kan, jadi kayak bagus lagi. Beralasan lagi. Ayolah. Jadi tinggal gue suka lagi. Yuk, tapi kita mikirin bisnisnya ya. Iya, tapi ini oke lah, yaudah pikirin lah bisnisnya gimana nih. Gimana tetap membawa tim ke sana dan lain-lain, karena syuting biasanya kan ya Eropanya nggak biasa nih soalnya. Betul. Gitu kan. Tapi kita sedikit kembali, akhirnya beberapa film setelah kemarin Satu Kakak Tujuh Ponakan, akhirnya cerita film dengan payungnya sekarang ya. Kalau kemarin kan bersama dengan sebelumnya bersama Imaginary, sama Mandela, dan sekarang cerita film menjadi payungnya. Sore yang diangkat, yang dimana saat yang dicerita Sore pertama kali cerita juga ke Mita saat ngerjain seriesnya. Nah akhirnya dalam pengerjaannya terjadilah proses kreatif Jonathan ini. Iya. Tapi pengen tahu dulu dari dari Mita gimana saat oke nih kayaknya serius nih Sore akan di-develop. Idenya udah ada sebelum Satu Kakak dan Jatuh Cinta belum? Atau memang jauh. Bahkan waktu pandemi kita bikin series yang Hilang Dalam Cinta. Iya. Itu proyek kedua kan setelah Yura Yunita yang tenang, yang musik video kecil tenang itu kata Yandi. Habis itu kita bikin series jeder gitu kan, 53 hari di hotel besar masif gitu. Reza Rahadian dan Sheila dan Dion Wiyoko. Dan Dion Wiyoko, betul. Di situ sebetulnya ada bikin Sore apa ya gitu. Dan di situ juga berpikir Sheila Dara sih. Gitu sebagai Sore. Tahun 2021. Jadi 2021 tuh udah ada ide untuk film panjang memanjangkan ya dari series ini ya. Kayaknya kita bikin yuk Sore gitu. Tapi kan ada di depan tuh ada Jatuh Cinta seperti di film-film. Betul. Gitu. Yang mana Yandi nggak mau bikin film lain kalau Jatuh Cinta seperti di film-film nggak dibikin. Jadi itu dulu yang harus jadi turning point ya cerita film. Dan lu setuju? Gue setuju ya ini dulu. Iya ya. Iya. Itu sih jadi enaknya karena sefrekuensi jadi. Iya. Udah. Karena ceritanya bagus banget kan si Jatuh Cinta seperti itu. Jadi pas kayak ini dulu sih. Gitu. Ini jadi barometernya dulu nih. Ini dulu sih. Gitu. Oke, setelah itu berproses. Abis itu jalan, tapi udah ada di dalam kepala. Oke, kita mau bikin Sore. Ya. Ada Jonathan Dion Wiyoko, ada Sheila Dara sebagai Sore. Udah dilamar sama Yandi waktu syutingnya Hilang Dalam Cinta 2021. Udah diminta. 2021 tuh sudah ditentukan Sorenya adalah Sheila. Iya. Bukan lagi Tika Bravani pada saat itu. Yes. Ya. Ada apa? Sheila Dara memenuhi banyak checklist
Sore. Karena Ya. kan Sore di versi film ini tuh bertumbuh besar seiring dengan Yandi juga kan memahami relationship kayak apa Iya. gitu. Nah, ketika Yang Hilang Dalam Cinta berproses mungkin setengah tahun gitu, melihat bagaimana Sheila Dara berakting dan memenuhi semua checklist itu. Yes. Kayaknya ini Sheila Dara adalah Sore yang paling tepat untuk filmnya. Karena di momennya gitu ya. Nah ini juga pengaruh karena aku tuh ngikutin banget series ya. Pada saat itu masih kerja di radio di Gen FM. Jadi bareng-bareng sama beberapa temen tuh nunggu tiap minggu kita tonton lah. Nah itu kalau nggak salah 2015 ya. 2015 ya. 2015 ya. Pokoknya gue belum nikah aja pada saat itu. Jadi milestone. iya, jadi nonton ya. Cerita tuh akhirnya ke temen yang cerita nonton bareng juga. Oke. Gue cerita, gue udah nonton Sore kemarin. Gue bilang ada beda rasa antara nonton pertama seriesnya sama saat kemarin nonton filmnya. Salah satu yang mungkin mempengaruhi adalah kondisi gue saat gue nonton. Dulu gue nonton tuh masih sendiri, kisah cintanya tuh masih mencoba mencari kemana gitu. Karena pada saat pertama nonton Sore, aduh gue mau lagi punya istri kayak Sore gitu. Seriesnya nih gitu kan. Jadi pada saat proses pendewasaan itu benar yang terjadi. Dan di 2025 nonton ya, itu beda perspektif yang dirasakan di sini. Iya. Dan itu tanpa di set secara ini ya, ntar gue nontonnya akan punya ekspektasi gini. Enggak, tapi hatinya yang jadi kayak, kok gue rasanya. Benar, ada yang bertumbuh di penonton, terus di pembuatnya juga gitu. Tapi untuk yang belum nonton juga pun masih bisa menikmati, karena kan sebetulnya satu film itu kan sekitar 40% adalah tribute to web series. Iya. Baru bercerita lebih banyak sesuatu yang belum diungkap di web series ada lebih besar lagi. Iya, banyak banget. Iya, jadi merasa yang pertama si penonton web seriesnya bertumbuh bersama filmmakernya. Iya. Mungkin dari tadi masih jomblo, masih sendirian. Iya, bener. Sekarang udah menikah. Gitu. Ada persepsi yang berkembang, ada persepsi yang baru gitu. Iya, itu menarik sih karena gue ngerasa jadi proses bertumbuhnya tuh ngerasa cerita film Yandi dan Wita tuh peduli sama kita yang ikut bertumbuh jadinya. Jadi ngerasa gue nggak cuma perspektif gue mau muasin lo sebagai dulu penonton seriesnya atau bukan, tapi yuk kita tumbuh bareng kondisi yang saat ini tuh gimana. Nah itu tuh gimana rumusannya? Pengen tahu deh proses kreatif rumusan sampai nemuin sudut pandang penonton, karena kan sudut pandang kreator kadang suka bukan lupa tapi kayak lebih berat ke kreator kan dibanding ke penonton biasanya. Iya, tapi sebenarnya tidak aim paling depannya tuh bukan penonton tuh ngerasa apa ya sama cerita kita gitu. Tapi kita punya ide, terus dibicarakan, terus kita lihat nih idenya, apakah idenya tuh sesuatu yang sedang menjadi concern kita di pribadi filmmakernya dulu. Dalam artian apakah aku merasa iya ngerti lah kayak Satu Kakak Tujuh Ponakan. Aku tuh merasa cerita ini tuh penting ya gitu. Terus Yandi juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi bukan yang penonton lagi butuh cerita tentang ini ya, enggak. Tapi apakah saya dan Yandi gelisah nih dengan cerita ini? Oke. Gitu. Iya. Terus setelah ceritanya berkembang, kita juga kayaknya masyarakat kita tuh juga ada di banyak kondisi kayak gini. Akhirnya mulai kita punya benang merah antara pembuatnya dengan penontonnya gitu. Karena kita dulu yang harus ngerasain itu ya. Betul. Kalau kita yang nggak ngerasain gimana kita tahu rasanya penonton bisa ngerasain juga. Benar. Ya. Apakah penonton akan percaya dengan apakah penonton akan percaya dengan kegelisahan kita gitu. Kalau kitanya aja nggak gelisah di situ, makanya kita harus gelisah dulu di. Memang ada kegelisahannya. Ada kegelisahan itu yang harus dibawa. Ada kok beberapa ide-ide yang kayaknya ini seru ya, tapi seru aja nggak cukup. Waktu kita ngerasain lagi nggak ada sparksnya, nggak ada apinya. Kayaknya nih waktunya kita turunin dulu deh ide yang ini, jangan dipakai. Nah ini kan butuh tektokan yang oke tuh dan harus saling ngeh ya. Kalau enggak kan ada yang enggak ini kan egonya harus itu tuh menariknya punya tandem gitu kali ya. Karena memulainya dari pertemanan ya, menurutku tuh mungkin foundationnya dari situ dulu. Iya sih, teman gitu, dulu. Temenan. Bener. Waktu kita ngerjain Satu Kakak
Ponakan dan Sore itu kan rapid. Jadi dari awal tahun sampai akhir tahun tuh nggak berhenti itu, nggak berhenti sampai ada satu momen di mana setelah selesai syuting Yandi Mit ini deket nih sama hotel, jalan kaki yuk pulangnya. Oh oke, udah kan jalan kaki. Terus aku langsung nanya kenapa Yan? Mau bahas apa? Terus Yandi bilang nggak ada sih, kita udah lama banget nggak ngobrol. Ngobrol as a friend aja. As a friend, bener. Udah lupain yang tadi kerjaan yang buat besok gimana. Iya, dan di titik itu langsung kayak iya ya, gila. Lupa nih kita punya hidup kita sebagai Yandi dan sebagai Mita gitu, sebagai teman. Ya udah kita ngobrol aja yuk, lagi ngerasa apa, lagi capek apa, lagi kayaknya itu dulu deh. Itu dulu sih ya benar. Itu dulu, dan karena proses kreatif tuh harus, menurutku juga harus punya ketebalan irisan pertemanan yang dekat gitu. Ada trustnya di dalam, ada pengenalan yang jauh gitu. Nggak cuma sekedar oh ceritanya bagus, tapi apakah ceritanya ini tuh adalah sesuatu yang memang sedang temanku gelisahkan. Gitu. Sama ruang memberi kepercayaan satu sama lain, itu sih yang jadinya penting kalau gue ngelihat ya. Karena kan ada part-part yang oke, gue percaya part ini ya lo yang jalanin karena gue tahu visinya gimana pun, yang di sebaliknya gitu ke lo kan Kamita. Jadi kayak ada part kepercayaannya, irisan pertemanannya, kegelisahan yang sama-sama dibawa. Gitu. Itu trustnya tuh harus tinggi banget karena ya setiap ide yang dikeluarkan mau segila apapun, saya percaya dia bisa bertanggung jawab terhadap idenya gitu. Dan tidak ada maksud kayak akan ku habiskan budget ini, nggak gitu benar, karena kepedulian yang dibangun dari awal ini gitu. Mumpung Mita akan aku pergi ke Eropa budgetnya segini akan ku habiskan budgetnya, nggak gitu. Ya pun lu juga gitu ya, tidak bisa yang sorry budgetnya cuma segini, nggak gitu juga. Dan waktu misalnya Yandi nawarin sebuah ide yang ternyata terlalu besar gitu resiko bisnisnya, ya aku bilang nggak bisa ya, kayaknya budgetnya nggak cukup deh. Dan Yandi percaya ketika dibilang budgetnya nggak cukup sih, bukan yang kayak aduh ini mau hemat-hemat nih ya. Nggak gitu, tapi kayak udah nggak cukup ya. Oke, kita cari cara lain yang bisa menang bareng-bareng. Karena gue tahu lu percaya sama peduli sama produk ini gitu. Ya sama gue juga, jadi lu nggak mungkin nahan tanpa alasan. Iya benar. Karena gue kemarin habis nonton satu series tuh tentang ini di Netflix, nonton satu series tentang jasa pengiriman di Thailand tuh. Dia juga punya tandemnya gitu tuh, satu finance, satu dia CEO-nya yang kayak nggak habis gitu. Nah itu percaya, ya udah gue percaya sama lo, kalau udah habis ya udah duitnya gitu. Jadi kalau nggak ada ya nggak ada. Kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Nah ini menarik ya, karena tandem ini ternyata ditemukannya bukan tanpa disengaja menurut gue, tapi memang udah di set dari mulai main ke kosan temennya Yandi dan udah saling ngobrol, punya interest yang sama, dan akhirnya jodoh bertemu untuk bekerja bersama. Akhirnya, waktu di fakultas tuh Yandi adalah mahasiswa yang cukup aktif bikin kegiatan sebetulnya. Nah kalau aku tuh di DEMA ya, Dewan Mahasiswa BEM. Kalau aku di BEM. Nah kalau Yandi di senat fakultasnya. Di sana. Ya jadi kita tuh sebenarnya sama-sama suka berorganisasi, tapi nggak pernah ketemu aja. Kan beda aja nih. Ya gitu. Jadi cuma saling tahu aja. Oh dia lagi bikin itu. Oke. Gitu. Iya. Kalau suka datang bakar-bakaran gitu. Itu sih aku ya. Yandi nggak ikutan. Nggak ikutan ya. Kalau dulu sering diceritain mata seni. Betul. Dulu masih ada kan tuh. Jadi dulu ada berproses dikit tuh. Jadi ada di lingkungan ada senior yang temennya kuliah di IKJ 2003, FFTV juga, mayornya penyutradaraan. Nah terus aku belajar jadi asisten editornya dia, jadi yang ngedit offline. Nah terus diceritain terus, itu masih SMA tuh, IKJ tuh seru, IKJ tuh gini-gini, sampai pengen masuk IKJ gitu. Tapi apa daya belum berjodoh, tapi tetap berjodoh dengan industri film. Ternyata di industrinya ketemu. Di industrinya ketemu gitu, kayak mungkin seangkatan dulu kan ada 2007 Kemal Palevi, ada 2007 Jovial Dalopes tuh 2007 juga tuh kalau nggak salah ya. Gitu. Nah dulu podcast gua sama Kemal tapi dia cabut gitu. Apa emang harus ada yang cabut dulu ya setiap? Baru kemudian bertumbuh. Oke, kita balik ke tadi. Kita udah ngebahas tentang Sore, karakter yang akhirnya di stretch lagi Jonathan sebagai fotografer, dan kepentingannya saat kita lihat di teaser dan di trailer itu ada di Arctic. Ya kan, ini menarik karena berubah saat dari series sama di
nggak berubah ya. Kalau di series kan udah di Itali itu ya. Udah di Itali. Udah di Itali ya, Iya. karena itu prosesnya ya di Itali. Nah yang kemarin, yang ini itu di Kroasia ya? Di syuting? Kroasia. Kroasia, kenapa Kroasia? Karena kalau mau melihat satu fenomena alam yang itu kan nggak harus Kroasia tuh. Betul. Jadi sebenarnya kita tuh coba exercise sih. Oke, kali ini tuh kalau mau dibikin film, apakah kita harus kembali ke Itali? Karena waktu web seriesnya dibuat itu tuh ada summer gathering ya filmmaker namanya Cinema da Mare. Oke. Sinema di pantai. Jadi pemerintah bekerja sama dengan program ini, di mana setiap orang boleh syuting, taruh tripod dimanapun, mau di dalam restoran silakan, selama dia pakai tag ID gitu ya. Nah, Yandi memanfaatkan fasilitas itu, jadi basically dengan modal yang cukup kecil dia terbang bersama krunya dan Dion dan Tika waktu itu udah syuting selesai. Jadi oke, apakah kita harus kembali mengulang ini? Gitu. Apakah kita harus bekerja sama dengan Cinema da Mare tapi kali ini bikin versi filmnya gitu? Apakah kita coba Asia kali ya, mungkin ke Korea gitu. Ada rasa itu. Terus masih belum diputusin sampai lokal fixer kita namanya Jay. Jadi kita pernah kerjasama dengan Jay itu waktu bikin Janji Tropicana Slim di Korea, kenal sama dia dan kita ngerasa Jay adalah lokal fixer yang berintegritas sekali. Itu banyak ngobrol, terus dia nanya lagi mau bikin apa, kita bilang mau bikin sore. Oh, ke Kroasia aja. Oh, ide awalnya tuh. Ide awal dari Jay. Bener, dari Jay, terus ke Kroasia aja. Oke, kita ke Kroasia. Terus di Kroasia kita menemukan sebuah kota yang kecil banget, kota remote gitu. The second smallest kayaknya. Di Kroasia? Di dunia. Di dunia? Oh. Karena segede Taman Ismail Marzuki kotanya. Kotanya cuma segitu? Kecil, cuma 60 orang. Apa namanya? Grozny. Jadi kita di situ nggak ada supermarket. Kita kalau mau ke supermarket mesti naik mobil dulu 15 menit naik mobil. Untuk ke supermarket nggak ada apa-apa di kota itu. Kota itu tuh basically 4 musim, 2 musimnya libur, winter dan Dua musim libur. Waktu kita pertama kali datang ke sana untuk location scout. Kita lihat ini hotel kita ya kayaknya ya. Oke, hotelnya. Terus kita mau masuk, ada tulisan di depan pintunya, sorry we are closed. Holiday. Libur aja gitu. Libur, hotelnya libur. Kotanya kosong, 60 orang pada keluar kota semua. Iya, orang-orang semua liburan. Mereka balik nanti kalau udah spring sama menuju summer sama autumn. Wow. Abis mereka tutup winter dan spring mereka tutup. Menarik banget Kecil, kotanya. kecil banget. Terus kita ngerasa kok ini kotanya cukup representatif sama karakter Jonathan ya. Aduh, iya lagi. Kan Jonathan tuh orang yang dingin, menutup dirinya, menjauhkan diri dari masa lalunya, dia ninggalin rumah Indonesianya gitu. Kotanya menarik nih, kayak di sini aja. Oke, kita cari yuk irisan rumah Jonathan yang kira-kira pemandangannya indah gitu. Walaupun dia ada di tempat yang remote ini, kita cari Grozny nggak nemu. Akhirnya kita keluar kota, ya basically keluar Taman Ismail. Keluar tim, ya ke Menteng, dari Cikini ke ke Metropol, dari Cikini. Kita keluar, terus ada sebuah rumah, literally rumahnya tuh sendirian, menghadap kota itu. Oh, jadi pemandangannya si Grozny itu. Justru pemandangan terindahnya adalah kota kecil itu. Oh, itulah yang jadi rumahnya. Itulah rumah Jonathan. Gitu, rasanya kayak ini tuh cukup kuat untuk menjadi bagian dari plot gitu, dari cerita Jonathan yang terasing, yang menjauhkan diri, tempatnya entah berantah di mana gitu. Kota ini sangat pas sih. Ya udah kita putusin di sini aja yuk kita syutingnya. Dan itulah balik lagi saat sama-sama suka dengan idenya, akhirnya diusahakan lah untuk ada di situ dan jadi tepat nih Grozny dan kota rumah itu ya. Betul. Untuk jadi latarnya Jonathan. Betul. Itu juga Arctic sebetulnya kayaknya jangan di Arctic ya, kayak kalau di Arctic gue nggak sanggup sih. Karena kebayang nih. Iya, medannya kayak apa gitu, pemain kita gimana. Oke, coba-coba cari ada di Finlandia kapal pemecah es gitu. Jadi memang beneran naik kapal pemecah es terus berhenti di tengah laut beku. Iya. Ini yang ada di trailer juga ya, berarti ada ya? Di first look-nya Jonathan. Di first look-nya Jonathan itu tuh kapal pemecah es. Itu kapal pemecah es. Jadi dia memang sehari 2 kali lah dia datang ke tengah laut untuk memecahin es itu. Yang udah terlalu beku supaya. Iya, dan tebal sekali kan esnya. Iya.
gitu. Ya udah kita take-nya di situ, terus ada begitu dari tengah laut kapalnya akan berhenti. Orang-orang boleh turun dan jalan di tengah laut beku itu. Dan itu dijadikan ini in real life-nya jadi wisata. Jadi wisata Di Finlandia. di Finlandia. Oh ya, first lu kan pecahan-pecahan es itu tuh. Iya. Gitu. Terus itulah kapal yang besar itu tuh kapal pemecah esnya. Betul. Jadi kayak orang lagi berlayar, bersandar di mana, turun. Iya, itu dan orang bisa jalan-jalan. Terus mereka tuh bikin satu lubang gitu besar. Karena esnya tebal banget kan, dibolongin. Habis itu orang tuh bisa mengapung-apung di situ, floating dengan ban gitu. Seru banget. Iya, jadi badan mereka tuh ditutupin sama kayak semacam Kayak pelampung gede warna oranye, dan mereka melayang-melayang di situ. Anget tuh, alias dingin sekali, beku di situ. Aku kurang kerjaan, aku mau ngapung-ngapung di laut. Alias tidak, mending aku nunggu. Berapa orang yang berangkat ke sana syuting? Tim besar, tim? 2 kali kita berangkat. Oke. Jadi waktu versi Jonathan kita berangkat tahun lalu bulan Maret itu 11 orang. 11 orang Karena memang kita mau sekalian location scout ke Kroasia. Oh, jadi sekalian aja. Jadi kita take dulu Jonathan, terus habis itu kita ke Kroasia untuk lihat lokasinya, dan karena itu memang masih development script kan. Jadi butuh lihat dunianya kayak apa sih. Setelah itu terjadi adjustment banyak. 11 orang, habis itu di Kroasia 30-an orang, 32 sama beberapa kru Kroasinya 38. Jadi bekerja sama dengan kru yang di Kroasia juga. Betul, udah selesai. Kita syuting lagi di Finland, balik lagi untuk versi Sheila. Oh iya, benar. Ya, kali ini hanya berempat. Oh, hanya berempat itu yang hanya berempat. Jadi aku, Dimas, Yandi, dan Sheila. Balik lagi ke format. UMKM kalau kata Sheila. UMKM-nya terjadi lagi. Nah, yang ke ceritanya berarti kan pengembangannya tadi yang dibilang. Oke, ada yang nggak nonton seriesnya pun akan tetap mengerti karena akan diceritakan kurang lebih 30% 40% dari seriesnya gitu ya. Nah, proses pengembangannya itu terjadi berapa tahun sehingga kayak aku pun nggak menyangka pengembangannya bisa seliar itu gitu, kayak wow, gue happy banget sih jadi nontonnya, kayak ini bukan pengulangan, ini justru yang melengkapi akhirnya sore gitu. Berapa lama tuh ngelengkapin ya, Kak? Gimana ya bilangnya, nggak pernah ada kayak specific time kita development dari bulan ini sampai bulan ini aja ya, enggak. Tapi sore tuh udah diendapkan sama Yandi tuh dari setiap judul dia ngerjain. Di Yang Hilang Dalam Cinta kan udah kebayang, oke, bikin sore lagi ya, udah ada dicicil. Oke, udah ada nih payung besarnya dulu gitu. Kenapa ya? Apa yang bisa ku ceritakan ulang gitu? Apa yang statement apa gitu, kegelisahan apa yang bisa ku masukkan ke dalam film ini. Udah, terus jalan jatuh cinta seperti di film-film. Kan ketika sedang berproses kreatif di jatuh cinta seperti di film-film tidak kemudian menjadi baku ya. Hanya ini aja, kita nggak mikirin yang lain. Ada aja tiba-tiba ide pop up. Oh ini nih, oh ada soundtrack masukin ini lagi nih, oh pakai soundtrack ini kali ya, masukin ini, oh ada adegan, ada kebayang. Jadi semua diendapin tuh dari project ke project selama itu, terus dicicil, mulai kasih catatan. Jadi bahkan aku sama Yandi tuh punya grup di WA tuh, grup judul-judul, isinya kita berdua doang. Japri bisa. Iya, sebenarnya bisa, tapi karena ada judulnya tapi. Iya, setiap grup punya judul terpisah-pisah. Oh iya benar. Supaya nggak tenggelam, karena kita kan ngobrolin banyak hal ya kalau Japri ya. Tapi kalau grup misalnya sore gitu, nah Yandi bisa tuh nanti lagi nyetir terus tiba-tiba dia kepikiran apa, dia voice note masuk ke grup itu. Jadi itu tinggal di tracing aja lagi, lihat. Ting-tengnya ada di sini nih. Iya, kayak oh iya ya ini nih, oh ya ini ya gue belum masukin ini gitu. Jadi prosesnya tuh panjang banget, bertahun-tahun. Oke, ini makanya nih butuh juga, ternyata berdua tuh nggak harus Japri, grup tuh penting biar grup ngebedain judulnya apa. Bener. Dan tadi ngebedain, ini gue lagi kerja apa gue lagi ngobrol sama temen nih. Ya betul. Dan kadang-kadang tiba-tiba dia udah bikin grup yang judulnya ini judul apa lagi. Berarti belum di present. Tapi udah diendap kan lama. Oke, udah di judul lagi. Udah berapa grup tuh berarti yang udah judul baru? Aduh. Sekalian nyempil. Aduh. Ntar ya, itu di kesempatan lain.
Iya, karena pengembangannya jadi happy, kita jadi nonton sih. Gue sih ngerasanya kemarin energinya adalah pas keluar, ini gue kayaknya gini, kayak udah kebayangin kan kemarin pertama kali dikasih lihat kan. Nanti itu yang memang pertama kali banget sih. ya untuk publik kan. Iya. Gue ngobrol ke Bu Michael kemarin ketemu. Okay. Bu, kayak gue ntar yang nonton kedua nangis dah, karena gue sampai sekarang masih kebayang-bayang. Gue bilang gitu. Salah satunya adalah saat tadi sedikit ngucap soundtrack. Jadi ada satu lagu kan udah di spill juga, itu adalah satu lagu Terbuang Dalam Waktu. Sebelumnya teman-teman Bara Suara tuh ke podcast Ancur, ke podcastku, promo album itu. Aku dengerin full album, aku seneng banget dengan semua lagu-lagunya. Salah satu favorit tuh kan Hitam dan Biru sama Terbuang Dalam Waktu. Sama, itu dua lagu yang wow. Dan satu album itu kan soundtrack material ya. Jadi kayak aku pas lagi nonton ada satu scene di mana hanya dikasih teasernya, aku duduk di belakang dirimu sama Yandi nontonnya. Hah? Kok lagu ini belum full lagunya? Oh, karena belum di-announce ya, ada lagu apa aja ya? Belum. Okay. Baru petikan piano. Nah, melodi lagu ini. Aku tahu ini apa. Tapi di mana dan gimana nih treatmentnya? Nah, proses jadinya. Terus pas lihat akhirnya kayak diginiin. Wow. Aku langsung bikin story WhatsApp DM sama Iga, ketemu Gerald juga kayak, lo harus bangga sih lagu lo di treatment dengan gini. Aku ceritain karena mereka belum nonton. Iya, Gerald udah nonton. Gerald udah, Iga belum kan. Iga ini gue seru banget. Beneran lo diapain nih gini. Sebenarnya ketemu TJ beberapa hari lalu, seru banget sih gitu. Nah, itu gimana ceritanya akhirnya terpilih lah Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara? Dengerin Bara Suara tuh bukan baru, udah lama. Ya. Waktu bikin Yang Hilang Dalam Cinta tuh kita sering dengerin Bara Suara. Typhoon tuh masih ya albumnya ya. Oke. Kayak apa ya, punya spirit yang bikin lift up gitu. Udah bikin Yang Hilang Dalam Cinta, terus bahkan mengakhiri cinta dalam 3 episode kan Bara Suara. Oh iya benar. Ada Bara Suara. Iya, aku belum di situ makanya aku lupa. Iya. Oh iya belum. Aku ya, belum. Kan secara timeline duluan 3 itu ya. Baru habis itu Yang Hilang Mengakhiri Cinta tuh salah satu judul pertamanya Cerita Films. Oh. Waktu baru jadi PH. Yes, oke. Itu udah Bara Suara sebenarnya, udah ada hintnya. Udah ada kecintaan dengan lagu Bara Suara. Gitu, terus dengerin di proses penulisan, terus rilis album baru itu, terus yang dibilang Mit dengerin deh ini. Dia lagi di mobil berdua. Oke, diputerin Terbuang Dalam Waktu. Oke, lo bayangin, ntar adegannya gini. Oke, tahan dulu, Oke, abis itu ntar ini gini. Nangis di mobil. Wah iya sih. Aku nangis di mobil sih. Kayak gila. Gimana? Ya, dengan gue udah nangis berarti kan gue udah iya gitu ya. Aduh bagus banget. Iya, karena dia tuh curang, dia memang suka presentasi di mobil. Supaya terkungkung ya konsentrasi, jadi lo gak bisa kalau enggak gue gak turunin di rumah. Dia play dulu musiknya, terus mulai kayak bagus ya, iya. Nah jadi ceritanya. Oh pancingannya gitu dia, dikasih lagunya suka bagus ya tadi. Aduh dan bagus, maksudnya yang dipresentasiin saya bagus banget. Ini gue happy, mungkin boleh gak, tapi ntar gue coba tanya dulu, ntar di akhir minta silakan bilang kalau mau dikat gak apa-apa. Tapi karena ini bukan sekedar lagu, oke udah jadi Terbuang Dalam Waktu tuh bagus banget materinya. Materi lagu utuhnya, masteringnya bagus banget. Nggak cuma sekedar oke nih ada adegan nih tempel nih, nggak gitu soalnya. Iya, memang waktu itu Hendra tuh editor kita jago banget. Dia memang punya selera musik yang cukup lebar. Dan waktu dia tahu Bara Suara, dia coba berkreasi antara soundtrack dan filmnya. Terus waktu kita lihat, tapi memang sebenarnya di skripsi sudah detil ya. Udah per part gitu memang ya. Udah per part itu memang. Jadi lagunya tuh dibedah, iya, literally dipecah. Itu memang dipecah. Terus minta izin sama Bara Suara. Kita undang Gerald nonton. Boleh nggak nih gue giniin gitu? Iya lagu kalian kita giniin, boleh nggak? Gitu. Gerald kayak gila bisa gini ya lagunya ya. Iya gue kayak Gerald gitu, bisa gini ya lagunya ya.
Oh, oke. Tapi mesti bilang sih. Betul. Mesti bilang oke kita ya udah pamit. Gitu. Nah, jadi yang nonton Bara Suara sekarang baru Gerald ya. Kita yang undang nanti di gala premier lah pasti teman-teman Bara Suara. Gue sih happy karena itu dia, karena kita biasa lihat soundtrack ya udah lagunya udah utuh, tinggal ditempel di part yang mana menempel dengan visualnya. Tapi ini enggak. Itu idenya berarti barengan sama editor juga untuk kerjain dari presentasinya Yandi di mobil. Dari skrip yang ditulis sebetulnya itu sudah men-challenge editornya untuk mau begini ya treatmentnya ya Yandi. Wow. Gitu. Gue sampai bilang ke Gerald gini, Pak, lu kan udah punya MV-nya, Terbuang Dalam Waktu itu kan udah ada MV-nya antara bapak dan anak kan, bapaknya Alzheimer yang jadi anak kecil, Mas Bang Wika kan yang jadi ininya. Jujur nih Pak, kalau gua sebagai kemarin udah nonton Sore, Terbuang Dalam Waktu di ingatan gue sekarang adalah partnya Sore. Jadi terus ya gue happy karena dia punya kata ini ya nggak apa-apa karena kan setiap orang jadi punya ya lo lebih relate kayak yang mana antara hubungan sama orang tua atau sama tapi Sore itu megah banget minta jadinya. Iya, tapi memang megah banget lagunya juga megah banget. Tapi nggak akan sinkron kalau visualnya tidak dibikin dengan gaya yang lo buat, gila. Aduh. Itu sih gue brandingnya kayak gue hah gimana? Sampai gitu gue nonton berkali-kali kayak diginiin gitu. Itu lama banget tuh pasti proses ininya otak-atik ngeditnya. Lumayan, otak-atiknya lumayan. Gimana? Karena akhirnya jadi waktu kita syuting di Finland yang versi Dion, harusnya kan Sila ikut, tapi nggak bisa bentrok jadwal. Oke, gitu. Ngobrol sama Yandi, yang gimana nih Sila nggak bisa ikut? Oke, kita tahan deh, Mit, karena bisa jadi memang kita nggak perlu ada part Sila ini di skrip, karena memang ada additional yang di ending. Iya. Ya, bisa jadi nggak perlu sih, Mit. Bener juga. Oke, udah kita syuting Kroasia, ngedit, set. Presentasi editornya kita lihat ada satu shot Sheila itu ketawa, makanya dia ketawa dia balik sini buat shot ini, kita percaya ini harus balik ke Finlandia untuk satu shot itu. Iya, maksudnya untuk melihat kalau reaksinya Sore segini harusnya dia balik sih ke Finlandia, berarti kita harus syuting nih, balik lagi nih untuk bisa melengkapi puzzle itu, gitu. Oh, itu berkembang sampai di titik itu ya berarti? Iya, proses kreatif ya. Iya, karena waktu di Kroasia itu kita menyimpan, kita simpan dulu ada satu titik pertimbangan, jangan-jangan kita nggak perlu Sore atau Sheila ke Finlandia. Jangan nggak perlu. Gitu. Ternyata pengembangannya butuh karena reaksi yang diberikan oleh senyumnya Sila, senyumnya Sore membutuhkan dia untuk balik ada di Finlandia. Iya, harus ada shot itu berarti harus ada scene itu. Oke. Terus lu ngebedah budgetnya gimana? Gue kepikiran gitu, kan udah di set nggak ada awalnya. Tapi kebutuhan kreatif. Karena ada keraguan itu, bukan berarti nggak usah deh ada di spare aja. Jangan-jangan kita butuh. Oke, iya. Gitu, jangan-jangan kita butuh nih. Oke, taruh deh. Ya. Ada. Dan ternyata butuh. Oh, jadi pengembangan dan suka banget lagi hasilnya. Asli. Maksudnya waktu kondisi ke Finland di bulan Maret 2024 dan Februari 2025 itu kondisinya beda. Yang satu badai. Iya. Yang Maret. Yang Maret 2024 itu tenang. Tidak ada badai. Yeah. Di tahun ini kita pergi itu tuh hujan es kencang banget gitu. Jadi situasinya beda. Tapi justru itu mendukung. Justru itu perlu, memang harus ada dua momen yang berbeda ternyata. Wow. Jadi kayak mungkin memang sudah takdirkannya harus balik ke sana dan blessingnya ya gitu. Emang udah disupport semestanya gitu ya saat di sana lagi kondisinya sesuai dengan kebutuhan ceritanya. Betul. Dan itu berarti fleksibel untuk terjadi hal-hal seperti itu ya di proses kreatif ya dari cerita film. Bisa begitu ya. Bisa begitu. Kayaknya cukup. Maksudnya gak pernah mau kita harus fix saklek gitu di sini. Saklek gitu. Jangan, karena selalu kasih ruang eksplorasinya gitu. Dikasih kelenturannya supaya jangan-jangan ketika kita lebih lentur kita menemukan sesuatu yang lebih baik untuk ceritanya.
Berarti kepercayaan ke pemain juga setinggi saat lo memberikan kepercayaan Yandi kepercayaan ke lo ya Mbak Mita. Itu juga setara gitu maksudnya tingkat kepercayaan sehingga ada proses atau lubang-lubang yang bisa diisi sama pemain sehingga bisa pengembangannya sampai di situ ya. Betul. Karena yang penting menurutku ini tuh bukan tentang aku, bukan tentang kamu, tapi ini tentang filmnya. Jadi menurutku ketika pemain bahkan memberikan sebuah saran atau memberi masukan atau dia mempertanyakan sisi ini, jangan-jangan ini blind spot yang kita nggak lihat. Karena dari sudut pandang yang berbeda waktu lagi. Misalnya aktor bicara tentang karakternya gitu, jangan-jangan ini menambah value terhadap cerita dari filmnya. Ya kenapa enggak? Sama seperti poster. Seperti poster. Sampai akhirnya ada reshoot untuk poster. Kita tuh udah bikin oke, gimana ya konsepnya ya. Terus kan Josh Felix ikut kan ke Kroasia, ke Finland. Gimana nih posternya? Just pokoknya motret-motret aja. Anytime ada momennya kayaknya potret, jangan-jangan itu yang dibutuhkan. Itu yang jadi poster. Wah, gitu Mit. Iya. Semangat Pak Jos. Udah foto, ambil beberapa adegan, stills, terus coba deh ada momen-momen break kan kosong. Coba deh kita Sheila dan Dion coba pelukan gitu, kita foto gitu. Mau ngambil romantisnya dimanapun kita coba, di rumah Jonathan kita coba, di Grosjean kita coba, di Zagreb kita coba, di banyak tempat kita coba dengan pose yang sama. Mau ngejar romantisme itu. Pas sudah jadi filmnya diedit, terus kita lihat kan kompleks banget filmnya. Terus kita lihat semua calon poster kita, kayaknya enggak segini, kayaknya lebih kompleks sih ini. Harusnya di sini nih. Kayaknya gitu ya? kayak poster kita lebih kompleks sih seharusnya. Wow. Kayak nggak bisa nih. Rasanya nggak representatif terhadap hasil akhir editnya. Oh, sampai di titik itu ya, sampai di titik poster itu ya. Gimana ya, ragu, coba cari lagi. Aduh, tapi ini romantis bang. Kita ngesetnya tuh romantis. Iya. Waktu ke Kroasia itu kita ngesetnya romantis, sementara filmnya itu sangat kompleks banget hasilnya. Gitu. Hasilnya tuh banyak banget rasanya, bukan cuma romantis aja. Romantis ada. Betul. Tapi ada banyak banget hal yang feeling tuh, perasaan, emosi tuh kayak dirayain, diselebrate gitu. Betul, setuju. Kayaknya ini bukan cuma satu emosi romantis aja deh. Coba cari. Akhirnya yang dibilang, Mit kita ini yuk di sini yuk. Jadi syuting ulang lagi untuk poster. Aku recreate tuh di Metropol tapi jadinya bukan sore, kemagriban udah. Sama Pak Ismet tuh, lu foto di sini nih kayak sore, apaan kayak sore tangga muter gitu. Gue lebih maghrib udah. Berarti sampai di proses di titik itu maksudnya bisa proses kreatif tuh masih kebutuhan film itu ya, masih bisa berkembang sampai di titik akhir itu ya. Betul. Pun sampai terakhir kita nonton bareng itu ternyata masih ada beberapa sedikit sentuhan lagi untuk penyempurnaannya ya. Waktu nonton itu kan Yandi bawa buku catatan. Iya betul. Iya dia nyatet ya. Catatannya banyak. Ternyata. Kalau aku aja udah menikmati gitu, udah kayak wow, udah. Ya gue nangis. Catatannya sampai balik offline. Hah? Oh iya. Iya. Padahal terlihat santai ya. Nonton dia, thank you gini-gini. Tiba-tiba, kayak kita balik offline yuk. Balik offline. Iya, balik offline. Terus pakai editor, bagaimana dia? Kayak punten maaf ya guys, maaf kita balik offline tipis dikit. Tapi balik offline kan tetap aja. Iya. Balik offline. Wow, tapi ini dia yang jadi serunya adalah karena udah kesamaan visi di awal itu ya, yang ngebuat akhirnya semua justru kepedulian kita terhadap film ini. Jadi ayo mau gimana kita rombak semaksimal mungkin gitu ya. Iya, selalu coba push paling ujung aja karena jangan sampai kita nyesel karena kita nggak coba. Yang pertama gitu, coba dulu aja push semaksimal mungkin. Tapi kalau memang rasanya kayaknya nggak bisa sih, maksudnya secara bisnis sudah nggak masuk akal nih, budgetnya udah nggak bisa nih, ya udah berarti yang terbaik yang bisa kita lakukan sampai sini aja. Ya limitasi kreatif memang nggak pernah ada, tapi ada limitasi lain yang emang jadinya menurunkan ego lah ya untuk ngejagain lah at least. Itu dia namanya PT-nya perseroan terbatas tetapi imajinasi tidak. Imajinasi tidak. Iya benar. Bilang gitu, saya pernah ngirim invoice lucu banget nih namanya bilang gitu. Perseroan terbatas tetapi imajinasi tidak. Itulah jadinya. Tapi ada beberapa hal yang harus jadi pertimbangan karena akhirnya banyak suara yang
yang ikut di situ kan, pemain juga punya suara tuh dalam artian kayak proses kreatif. Betul. Sehingga terjadi pengembangan ada di situ ya. Iya, betul. Wow. Selalu membuka ruang gitu. Bahkan HOD dengan spesialismenya masing-masing, mereka kan juga kayaknya kalau ini tuh harusnya gini deh gitu. Karena justru karena banyak sekali expertise di dalam film ini, menurutku ya kita harus sama-sama merayakan filmnya dengan coba kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk membuat filmnya menjadi versi yang sebaik-baiknya. Dan justru itulah gunanya ada expertise di tiap HOD-nya. Iya. Kalau enggak ngapain kita ambil expertise gitu kan? Kalau emang semua harus manut ke satu arah doang. Kalau gitu. hanya untuk dengerin satu orang aja gitu. Loh, kita punya banyak sekali expertise kok di sini. Yang pasti punya kepedulian untuk tujuan yang sama. Betul. Itu yang dibangun cerita film. Iya, gravitasinya apa ya sebaik-baiknya hasil filmnya. Gitu. Itulah yang tercermin nanti dari, makanya di selebrasi atau dirayakannya seperti filmnya, banyak rasa yang dirayakan. Aduh, semoga ya. Aduh, semoga sih. Aku berharap banget ini tuh beneran apa ya, kayak karena aku nontonnya happy banget gitu, kayak satu terpuaskan karena mengikuti seriesnya, yang dua terkagum dengan treatment yang diberikannya gitu. Karena kan pengembangannya nggak nyangka sampai dalam itu, ternyata syuting 2 kali, udah balik dari sana ternyata harus butuh balik lagi. Finlandia, Kroasia bukan hal yang mudah karena bukan syuting di Indonesia gitu. Iya, kita ke Kroasia di bulan Februari itu, basically lebih lama perjalanannya daripada syutingnya. Oh iya, lama perjalanannya berapa? 18 jam? Iya, 18 jam. Hitungannya 2 hari 2 hari, iya. Syutingnya sehari. Wow. Baru kelar syuting udah berangkat pulang lagi. Nyampe besok syuting terus pulang. Terus pulang lagi. Dan di pesawat 18 jam lagi, bener hampir 36 jam. 2 hari lebih. Iya. Ih, menarik sih. Mudah-mudahan kita terus punya karya-karya dari cerita film seindustri film Indonesia ya. Amin. Tapi itu dia, berarti penting ya punya tandem yang setara dalam satu kepedulian ya. Makanya ketemu sama Yandi ya blessing juga untuk satu sama lainnya gitu ya. Betul. Ngerasa apa ya, cukup beruntung, menurutku juga beruntung sih. Ya, sama-sama beruntung. Penonton Indonesia juga beruntung punya kalian di industri gitu. Semoga makanya ya. Untuk yang baru-baru tuh jadi ada mindernya. Ada tips nggak buat yang baru-baru misalkan? Karena kan rasa ini kan kebangun nggak sebulan 2 bulan, nggak setahun 2 tahun gitu. Tapi kan banyak juga orang-orang yang punya kegelisahan untuk tetap ada dan eksis di industri gitu. Apa sih sebenarnya modal yang harus dimiliki sineas baru ini nih yang bermunculan di industri untuk punya kepedulian itu gitu? Apa ya? Kalau aku kan juga ngajar kan. Ya. Selalu bilang ke mahasiswa kalau seniman tuh basically sebenarnya kayak atlet kok. Disiplin gitu. Harus jangan males. Jadi dia tahu dia udah punya pola, dia punya deadline, dia harus kejar terus gitu. Ya karena memang kalau nunggu mood nanti idenya nunggu dateng deh gitu. Kayaknya itu nggak bisa kejadian, memang harus di challenge terus pemikirannya. Tapi yang paling penting menurutku adalah mengenal betul, tahu apa, suka apa. Itu dia tuh, catat tuh. Ya, tahu betul jadi mau apa, suka apa. Proses pencariannya ya sampai umur 20-an tahun mungkin masih mencari kayak nonton film aja udah kelihatan tuh aku tuh lebih tertarik pada area mana sih penceritaanku, apakah komedi, apakah drama, dari itu dulu. Terus aku tuh punya skill di mana ya gitu. 2 itu menurutku jadi titik awal kenal diri sendiri. Baru kemudian coba digali lebih jauh lagi kesukaannya dan keahliannya. Ya, makanya aku selalu relate dengan film-film drama karena aku suka banget film drama ya. Jadi kayak suka drama aja gitu, kayak suka deh nonton berulang-ulang tuh. Ada beberapa film drama tuh yang aku tonton berulang-ulang karena pengen rasa itu tuh kayak seru ya, dapat rasa ini lagi, dapat rasa yang kayak gini lagi gitu tuh, bikin senyum sendiri gitu. Kadang istrinya di rumah kayak, kenapa sih kamu nonton ini berulang-ulang, kata dia. Ya karena aku setiap nonton tuh ngedapetin rasa yang sama dengan, jadi kayak comfort film ya. Comfort film. Jadi walaupun dengan yang beda. Contohnya deh ADC. Yang pertama aku sampai sekarang masih nonton. Sama kok. Iya, dan ada momen di mana aku tuh hafal semua dialog. Ya kan agak aneh tuh kalau menurut temen-temenku ya. Karena tuh
gue suka banget Iya. part setiap partnya gitu. Ini kita punya kebiasaan untuk ngejemput lagi perasaan yang waktu kita nonton tuh, aduh suka sih, aku pengen ngerasain itu lagi. Iya, itu dia. Walaupun tetap beda dengan kondisi yang sekarang ya, tapi rasa itu tuh at least kesenggol lagi. Ada gitu. familiar feeling gitu. Iya. Aduh bener. Aduh, makanya gue suka banget nonton film drama, maaf ya. Kalau nonton drama tuh kayak gini ya, dan suka tuh kayak berantem drama tuh gini gitu. In real life tuh gini gitu. Misalkan kayak yang terjadi di sore, perdebatan, iya lagi orang bener, bukan orang bener, apa, humanis gitu. Orang tuh berdebat tuh gini ya gitu. Itu rasa-rasa itu tuh. Thank you ya Mbak Mita udah bikin ini, Mas Andi udah bikin sore. Terima kasih dan layak dirayakan. Rasanya kembali lagi ke lo yang menonton sebenarnya. Nantinya apa yang lo rasakan. Tapi kita kan tua dan kehilangan pegangan. Yes, itu tuh aduh. Melihatmu, aduh gimana ya? Harus nonton sih. Iya. Sisa nafas, cinta tak kenal waktu itu tuh terbuang dalam waktu tuh representatif banget lagi. Waktu ngomong itu ada gambarnya di kepalaku. Iya nih sekarang ada nih di gua. Curang, kasihan penonton. Iya belum pakai nonton. Ada lagi apa sih gambarnya? Ya kan lo harus nonton. Ada lagi yang mau disampaikan? Yang minta ke teman-teman bersinema, silakan. Semoga 10 Juli datang ke bioskop, kenal Sore sama Jonathan lebih jauh, lebih dalam, dan sama-sama ngerayain pertumbuhan Sore web series menjadi film ini ya di tanggal 10 Juli di bioskop. Ini satu fun fact juga ya, salah satu sore, kenapa gue suka sore, terus jam-jam senja gitu, gue lebih suka sunset dibanding sunrise gitu ya. Karena kalau sunset gue tuh mengantar, kalau sunrise gue menunggu gitu kan. Gue suka ke gunung dan anak gue namanya Senjani, ada Senjaninya, ada part senjanya juga, jadi paket lengkap, jadi kayak gak tau drama banget ya gue. Maaf ya Sagittarius soalnya. Berproses bikin sore bikin aku kayak merasa dicintai sebegitunya. Iya ya. Ada ya orang yang mencintai sebegitunya dan mendapat kesempatan dicintai sebegitunya Mas Sore tuh seindah itu. Itu lagi benar. Jadi lo akan lihat kanan kiri pasangan lo yang menyayangi dan mengapresiasi lo tuh dengan rasa yang berlebih lagi. Iya, aku ingat pasanganku sih. Iya kan. Maksudnya jadi kayak pasanganku juga sesupport itu, sesayang itu, dan jadi bersyukur kayak pulang setelah ngedit, preview apapun itu selalu kayak aku selalu ingat orang di rumah. Kalau lo cari kesalahan mah ada aja, tapi banyak support yang diberikan, berkorban banyak hal yang diberikan untuk saling support pasangan ini. Iya. Dan maksudnya pengalaman itu yang kuharap semoga juga penonton ngerasain hal yang sama. Yes, kita akan lihat teman-teman gimana, boleh setelah menonton nanti komen-komen di sosial media kita, mention Mita, Yandi dan teman-teman lainnya. Yang ngobrol sama pasangannya. Kalau ibarat Dion main tenis tuh nih, tektokannya tuh taktok tuh film tuh. Udah kayak rally panjang yang nggak berakhir, harus tie break. Kayak the longest game di dalam satu pertandingan tenis dan ditutup dengan epic gitu. Ini grand slamnya film nih. Menurut gue dalam satu permainan ya. Terima kasih sekali lagi dan semoga punya kesempatan ngobrol sama Dion. Pengen ngobrol juga di sini sama Sheila, belum mampir ya. Bener. Mereka ya. Tapi bilang pertama kalau mau cerita film kreatornya dulu. Sheila sih best, dia kan banyak sekali bahasa Kroasia ya. Oh iya, nanti kita tanya bahasa Kroasia ke dia. Coba challenge dia berbahasa Kroasia. Sedangkan kalau saya tahu Kroasia hanya jadi main bola, pemain Kroasia. Benar. Itu. Thank you sekali lagi. Sama-sama. Sampai ketemu di bioskop 10 Juli untuk 2025. Menonton film Sore, dan lo bisa sebarkan informasi tentang cerita film dan podcast ini ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And